Shalom, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan sama-sama merenungi Lukas 8 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Saya akan membacakan hanya ayat yang kedua dan ketiga yang berbunyi demikian. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau beberapa penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara kalian dan bapak-bapak sekalian pasti punya HP bukan? Nah, HP memiliki fungsi peran untuk betul berkomunikasi, chatting, video call, dan lain sebagainya. Bisa nggak sih HP dijadiin ganjelan pintu? Ya nggak bisa ya. Sebenarnya bisa, tapi kalau kepepet gitu ya. Tapi fungsi HP bukanlah untuk menjadi ganjelan pintu, betul? Nah, begitupun dengan kita. Tentu kita diciptakan untuk melakukan peran tertentu. Sebenarnya peran kita apa sih dalam Allah yang punya itu? Dan jika kita melihat, pertama peran kita adalah sebagai representasi Allah. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, ada wanita-wanita kuat yang mempunyai potensi besar yang dipakai Allah. Padahal saat itu di dalam dunia PL, wanita-wanita sangat tidak dipandang bulu. Kalau kita lihat, contohnya adalah seorang perempuan Sunem di dalam 2 Raja-Raja 4. Ia dipakai oleh Allah untuk menolong Nabi Elisa dengan memberi tumpangan dengan pelayanan yang terbaik. Kata salah satu teolog dituliskan, perempuan Sunem ini mempunyai perhatian yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Contoh lain, siapa sih yang gak kenal Esther bukan? Kitab Esther diuraikan secara jelas bagaimana perjuangannya untuk menyelamatkan bangsanya. Bahkan seorang teolog mengatakan perempuan ini telah memakai hidup, kedudukan, dan talentanya untuk kepentingan dan keselamatan orang lain. Jadi, merepresentasikan Allah artinya kita hidup dengan mencontoh Allah yang datang untuk melayani dan bukan dilayani. Hidupnya sesuai dengan Allah, hidup yang berlandaskan kasih, bahkan tidak menjadikan hidupnya sebagai batu sandungan. Sehingga orang lain mampu melihat, wah ada kasih ya di dalam dirimu, wah ada Tuhan ya di dalam dirimu. Sehingga hidup kita membawa semakin banyak orang untuk mengenal Allah. Yang kedua, peran kita adalah sebagai pelayan yang setia. Dalam perjanjian baru juga dikisahkan tentang wanita yang melayani Tuhan Yesus. Seperti yang ayat yang kita baca gitu ya di dalam Lukas 8 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Disebutkan ada Maria yang disebut Magdalena yang terbebas dari 7 roh jahat. Bahkan dikatakan ada Yohana yang adalah bendahara Herodes dan wanita-wanita lainnya. Ini merupakan salah satu pencapaian dari Yesus bahwa ia bisa memampukan orang-orang yang berbeda-beda itu untuk hidup bersama-sama dan melayani Tuhan tanpa sedikit pun kehilangan kepribadian mereka ataupun keunikan mereka sendiri. Itulah yang juga kita harus pegang sekarang untuk saling bersinergi di tengah perbedaan dengan memajukan pelayanan dan bukan saling menjatuhkan. Seharusnya memang sebagai pelayan kita rindu untuk melayani, belajar firman-Nya, ibadah, berdoa, menguduskan diri, dan memberitakan Injil. Semua orang percaya menerima tanggung jawab untuk memajukan pelayanan dengan terlibat dalam pelayanan yang entah itu di belakang layar maupun di depan layar. Dan juga hidupnya haruslah menjadi saksi bagi dunia. Yuk, sekarang kita lihat lagi. Udah sejauh mana sih hidup kita merepresentasikan Allah? Apakah hidup kita masih jadi batu sandungan? Apakah kita masih punya cara pandang yang salah terhadap pelayanan Tuhan? Apakah kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan? Renungan pada hari ini mengingatkan kita, peran kita, status kita yang adalah hambanya yang segambar dan serupa dengannya, yang memiliki tanggung jawab untuk hidup penuh melayani Dia dan hidup sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Sehingga kita menjadi teladan dan bisa merepresentasikan Allah di tengah-tengah pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.